Oke, jadi balik lagi channel Foto ID bersama aku Leo dan ada Patrick di belakang layar. Dan di konten kali ini, kenapa ada kita berdua meskipun dia di belakang layar? Karena kali ini kita akan konten Q&A, kita akan jawabin semua pertanyaan-pertanyaan kalian yang ada di YouTube, di komen-komen YouTube, ada di DM Instagram juga, dan kemarin kita ada polling juga di Instagram. Kalian udah tanya-tanya di sana dan kali ini kita akan jawabin semuanya dan seputar tentang bagaimana cara memilih kamera yang benar. Jadi nanti aku bakal usahain untuk bisa jawab semua pertanyaan kalian yang kalian udah tanyain di komen ataupun di IG. Dan semoga ini bisa menjawab kalian semua. Tapi ini semua berdasarkan pengalaman aku pribadi atau juga pendapat aku pribadi. Jadi nggak bisa dibilang ini benar atau salah. Jadi aku juga ini melalui riset juga yang aku ambil dengan Patrick juga. Tapi nanti semua ini tergantung kalian sendiri. Kalian punya pendapat sendiri nggak masalah. Karena semua orang pasti punya pendapat masing-masing. Oke, jadi kita langsung ke pertanyaan pertama. Apa Patrick? XT30 versus A6400. Mana bang yang lebih bagus? Oke, sekarang sebenarnya ada susah ya karena kita ngomong tentang dua kamera yang keluarannya sama di tahun 2019 dan bingung juga, aku sendiri juga bingung, tapi karena kebetulan aku anak Fuji dan aku anak fotografer, jadi kebanyakan aku pasti lebih memilih ke X-T30. Nah, jadi tergantung sebenarnya kalian kebutuhannya untuk apa. Kalau misal, baik lagi, kalau kalian tentang videografi, nggak ada yang bisa ngelawan tentang autofokusnya dari Sony, jadi kayak nggak ada yang bisa ngelawan lah. Sony bisa cepat banget fokusnya, sedangkan kalau di Fuji, keunggulannya adalah mereka pasti dengan warnanya yang enak, lebih soft, lebih flat juga, jadi memang rada susah milihnya. Nah, tapi kalau kalian nanya, kira-kira lebih better yang mana? Harganya gimana? Oke, jadi aku akan kasih tahu speknya kayak gimana dan kamu bisa tentuin sendiri kira-kira kamu pengen yang mana. Oke, jadi yang pertama, kalau kita ngomong X-T30 keluarannya baik lagi tadi aku udah bilang keluaran 2019 sama-sama. Jadi X-T30 ini di harga sekitar 14 jutaan kalau cuma body only. Nah, kalau A6400 harganya di sekitar 11,5 juta sampai 13 juta. Jadi kalau kalian mau pilih yang mana, itu sama-sama body only, kalian bisa pilih yang mana. Dan kebanyakan memang speknya unggul dari pihak Sony. Jadi Sony A6400 sama-sama APS-C. Oke, mereka sama-sama APS-C, X-T30 juga APS-C. Tapi megapikselnya A6400 ada di 26,1 megapiksel, sedangkan di Fuji sekitar 24,2 megapiksel. Memang beda dikit sih, dan sebenarnya nggak terlalu pengaruh-pengaruh sampai gimana amat. Tapi kalian bisa membandingkan kalau kalian memang anak-anak yang memang peduli banget sama spek yang sampai segitunya, mungkin kalian bisa tentuin sendiri. Sebenarnya kebanyakan semua sama, kayak yang tadi aku bilang APS-C sama-sama APS-C, tapi mungkin juga ada perbedaan sedikit-sedikit. Kayak misal baterainya lebih gede memang di 1200 mAh-an kalau di X-T30 dan di A6400 sekitar 1000-an. Tapi kalau dibilang waktu mereka dites juga malah A6400 bisa 30 shot lebih banyak daripada X-T30. Bingung juga kan? Masalah bershotnya juga kalau misal kita bilang kalau kalian memang anak-anak spek yang benar-benar mau spek yang lebih tinggi, A6400 memang lebih tinggi. Dia bisa bershotnya 20 fps, sedangkan X-T30 di 11 fps. Dan kalau kalian memang fokus ke video, kalian bisa lihat di A6400 memang dia autofokusnya memang beda sih. Dia bisa eye tracking, movement trackingnya juga lebih bagus daripada Fuji. Memang lensanya Fuji juga lebih berisik dan bisa lebih agak lama lah untuk fokus. Jadi kalau memang itu lebih menang di Sony. Nah, jadi kalau kalian bisa pilih, kalian anak foto atau anak video. Kalau kalian anak foto, memang kalau aku bilang, baik lagi, Fuji warnanya memang enak banget. Aku sendiri juga pakai X-T3, selama ini aku foto wedding, foto portrait. Memang jauh lebih gampang untuk bisa edit di Fuji. Jadi kalau kalian bisa membandingkan antara kalian anak foto atau anak video, karena speknya sebenarnya 11-12 lah. Jadi kira-kira gitu, kita lanjut pertanyaan selanjutnya. Trik? Nah, kalau untuk workflow wedding gimana? Nah, kalau workflow wedding, balik lagi itu juga pertanyaan yang sama. Kalian anak-anak yang memang anak video atau anak foto. Tapi kalau memang di eventnya atau di weddingnya itu juga jadi pertanyaan. Karena tadi aku bilang bershotnya memang punya Sony dia 20 fps, sedangkan kalau Fuji 11 fps. Jadi kalau Fuji anggapannya setengahnya, waktu kalian selesai, kalian di Sony bisa dapat momen yang memang lebih banyak. Jadi memang lebih banyak dan kalian bisa pilih foto-foto yang mana aja yang kalian bisa pakai. Jadi memang itu balik lagi ya, kalian milih warna atau kalian milih lebih ke arah momen. Tapi kalau event sih memang aku bilang bershotnya aku akhirnya lebih pilih yang punya Sony. Ditambah lagi yang tadi aku bilang autofocus di Sony memang bikin enak banget kita. Jadi kalau memang kita di event, di wedding, aku bilang sih kayaknya menang Sony deh. Karena ya Sony bisa benar-benar tracking semua, kita akan lebih minimal lagi kita kehilangan dari momen-momen yang kita mau pakai waktu di event. Kira-kira gitu. Nah, ini juga menjawab pertanyaan Surya Saputra, kalau misalnya X-T30 sebenarnya cocok nggak di wedding? Kalau dibilang cocok apa enggak? Cocok, memang cocok banget. Tapi kan kalau kita bilang bandingin dengan A6400,
ya memang beda. Tapi kalau kita ngomong memang tampilannya kita lebih profesional yang mana, aku bilang XT30 memang lebih profesional. Karena lebih, meskipun dia lebih ramping bodinya dibanding XT3, tapi memang tampilannya memang lebih profesional dibandingkan A6400. Kalau aku bilang bisa begitu sih. Tapi tergantung kalian masing-masing. Kalian prefer yang mana? Mungkin bentuk juga nggak terlalu pengaruh. Karena kalau bagiku, ya akhirnya kalian juga ngelihat gimana bentuk dari kameranya itu. Karena balik lagi, kan kita jadi kelihatan lebih profesional. Kalau misal kita dengan kamera yang juga kelihatan lebih profesional. Kira-kira gitu. Lanjut, Patrick. Nah, pertanyaan dari Veronica V. Please recommend dong kamera Fujifilm bagusan mana? XA20 apa XA5? Lagi kebingungan mau nyari kamera untuk kerja portofolio. Kalau foto pakai HP kadang suka nggak jelas. Oke, jadi kalau untuk portfolio, ya aku bilang pasti XA20 lah. Karena kalau kita bilang budget, pasti XA20 lebih murah daripada XA5. Jadi kalau XA20 harganya sekitar 4,5 juta sampai 5,5 jutaan, sedangkan XA5 harganya sekitar 6,5 jutaan. Dua-duanya juga udah dengan lensa kit 15-45 mm XC juga. Nah, kalau dibilang yang mana yang lebih bagus, pasti XA5 lebih bagus karena keluaran lebih baru, karena juga spek-speknya juga lebih banyak, lebih bagus juga. XA5 udah mendukung 4K, mau itu di burst foto ataupun itu di video juga. Untuk autofocus juga udah menang XA5 karena dia udah hybrid autofocus dan juga udah teknologinya dikembangin juga sama Fuji, lebih baik daripada XA20. Ditambah lagi ISO-nya maksimal, kalau di XA5 bisa sampai 51.200 untuk maksimalnya, dan kalau di XA20 sekitar 25.600 ISO-nya maksimal. Nah, jadi kalau misal bicara spek, pasti ya harganya XA5 aja lebih tinggi. Tapi kalau kita bicara memang kebutuhan portfolio, yang menurutku sebenarnya XA20 juga udah cukup banget. Karena semua juga udah pasti namanya mirrorless. Ya udah bagus banget lah untuk kita bisa portfolio untuk ngefoto ini itu. Untuk kalian pemula juga yang mau belajar, XA20 sebenarnya juga cukup banget lah untuk kalian bisa belajar foto. Baik lagi megapikselnya juga udah 16, jadi sebenarnya udah cukup banget. Jadi kalau kamu nanyain aku sarannya apa, menurutku kalau terbatas budget kamu bisa langsung pilih XA20 karena itu udah cukup banget. Tapi kalau kamu memang punya berlebih atau kamu mau untuk juga sekalian nanti kedepannya kamu mau belajar foto dan lain-lain, kamu bisa pilih XA5 karena itu mungkin bisa bertahan lebih lama kalau kamu memang mau menekuni juga mulai di fotografi. Kira-kira gitu. Dan ini juga menjawab dari pertanyaan dari Hambalijo. Ya, jadi pertanyaannya adalah kalau XA5 untuk video bokeh kira-kira kayak gimana? Balik lagi kalau kita ngomong bokeh itu bukan masalah kameranya, tapi masalah lensanya. Kalian bisa lihat di konten sebelumnya aku udah bahas tentang gimana pengaruh lensa terhadap hasil-hasil foto kalian. Jadi kalian bisa lihat di konten di sana. Ya kalian bisa lihat juga kira-kira perbedaan lensa-lensanya seperti apa dan hasilnya juga seperti apa. Jadi kalau itu juga nggak pengaruh di kamera. Kalau aku bilang XA5 bisa bikin video bokeh, pasti bisa. Apalagi videonya juga udah cukup. Bahkan lebih dari cukup untuk kebutuhan kita sehari-hari. Kalau kalian mau ngevlog, kalau kalian mau bikin video-video yang simple-simple juga udah cukup banget. Kira-kira gitu. Next. Pertanyaan dari Rustafa. Kamera XT20 itu fokus untuk video atau foto, Bang? Saya kebutuhannya 80% di video. Kira-kira ambil XT20 full tip nggak? Oke, jadi kalau pertanyaannya XT20 untuk foto atau video, ya aku bisa bilang kalau Fuji sebenarnya memang selama ini kiblatnya lebih ke arah foto. Meskipun mereka juga sekarang ini lebih menambahkan atau lebih mengupgrade bagian videonya, tapi juga kalau dibilang dibandingin dengan Sony, ya nggak bisa bilang apa-apa karena balik lagi fokusnya memang Sony memang keren banget. Tapi kalau ditanya untuk foto atau video, ya aku bisa bilang pastinya foto. Tapi kalau untuk video pun sebenarnya cukup banget, XT20 udah bagus banget. Karena dia kalau di resolusi Ultra HD dia udah bisa sampai 30 fps videonya. Sedangkan kalau di Full HD 1080p, kalian udah bisa sampai 60 fps, jadi sebenarnya udah cukup banget. Kalian udah bisa pakai untuk kira-kira slow motion yang kira-kira nggak terlalu kenceng juga, kalian udah bisa di 60 fps, kalian bisa lambatin sekitar setengahnya. Jadi 30 fps udah cukup banget sebenarnya. Jadi kalau dibilang XT20 cukup atau enggak untuk videografi, menurutku cukup. Tapi kalau memang kalian memang mau benar-benar fokus di videografi dengan harga yang mungkin lebih agak atas sedikit atau ya lumayan nambah lah, kalian bisa cek XS10 karena itu memang dikhususkan oleh Fuji lebih ke arah konten kreator hybrid. Jadi memang fotografinya bagus, tapi dia juga udah mulai upgrade ke videografinya. Kira-kira kayak gitu. Lanjut, Rick. Pertanyaan dari Dosita. Saran dong XE3 atau XT20 ini dan alasannya kenapa? Oke, kalau XT3 dengan XT20 sebenarnya itu agak-agak susah juga ya. Tapi kalau XT3 sebenarnya mereka speknya hampir sama dua-duanya. Tapi kalau XT3 mungkin unggul sedikit di bagian konektivitas. Jadi dia udah ada Bluetooth, tapi udah sama-sama ada Wi-Fi-nya juga. Jadi sebenarnya nggak masalah. Dan kalau di XE3 sebenarnya udah ada tambahan lagi flash di dalam bodinya. Jadi sebenarnya lebih gampang, lebih praktis. Untuk kalian yang memang lebih pengen praktisnya kan bisa pilih XE3.
Dan untuk Xe3 bukan X-T3 ya, kalau X-T3 pasti menang X-T3 lah. Tapi kalau untuk Xe3 dia juga udah mendukung kartu SD card-nya untuk bisa UHS atau lebih kecepatan lebih tinggi lah anggapannya. Jadi kalau dibilang sebenarnya menang tipis dengan harga yang hampir sama juga, Xe3 lebih menang. Tapi kalau ngomong body, kalian pengen bodinya benar-benar vintage atau bodinya yang benar-benar lebih profesional kayak aku tadi bilang, X-T20 memang keren sih, memang bagian yang kayak serinya dari Fuji yang paling keren lah, karena kan dia turunan dari X-T2, jadi X-T2, X-T20 dan X-T200. Jadi bentuknya kurang lebih sama tapi lebih compact, lebih kecil sedikit dan lebih ringan. Jadi memang kalau aku bilang body, X-T20 menang. Tapi itu tergantung kalian lagi, kalian pilih yang mana. Kalau spek mau unggul dikit, kalian bisa pilih X-T3. Kalau kalian pengen memang bodinya juga lebih mantep juga, kalian bisa pilih X-T20. Kira-kira gitu. Lanjut. Kak, rekomen kamera antara 6000, Canon M50 dan X-T20, recommended yang mana? Oke, jadi untuk A6000 atau Canon M50 atau X-T20. Antara 3 brand yang berbeda, 3 jenis kamera yang berbeda. Oke, jadi kalau aku bahas sebenarnya semua sama-sama APS-C. Jadi kalau kita bilang Fuji X-T20 dan juga Canon M50 sebenarnya mereka lebih unggulnya daripada A6000 adalah karena mereka udah support 4K UHD. Jadi memang lebih unggul di sana. Jadi mereka berdua lebih unggul di resolusinya dibandingkan A6000. Jadi jelas saja karena Sony A6000 udah keluaran 2014, sedangkan kalau misal Fuji X-T20 dan juga Canon M50 keluaran 2017 dan 2018. Jadi ya pasti memang kalau kita masalah mesin 4 tahun 3 tahun lebih lama ya pasti juga ada perbedaan di dalam speknya. Jadi kalau kita bilang pasti juga better antara M50 dengan X-T20. Jadi kalau kita juga bilang continuous shoot, yang menang juga X-T20. Nomor 2 juga Canon M50, yang terakhir Sony A6000. Jadi 14 fps di X-T20, 11 fps di M50 dan juga 10 fps di Sony A6000. Tapi balik lagi yang seperti aku bilang pada biasanya, kalian kok pilih kamera tergantung kebutuhan kalian buat apa. Fotografi, videografi, atau content creation semua beda-beda. Kalian ke arah mana itu semua juga pasti berbeda-beda. Karena kalau kita bilang di Fuji, kameranya LCD-nya juga bisa dimiringin tapi nggak bisa sampai 180 derajat. Itu juga jadi problem. Sedangkan M50 screen-nya juga bisa tilt, jadi bebas untuk bisa vlog dan lain-lain karena udah bisa 180 derajat. Kalian bisa langsung video sendiri-sendiri, sedangkan kalau Fuji memang masih belum bisa kayak gitu. Mungkin kalau keluaran terbaru X-10 bisa kayak gitu, tapi ya balik lagi harganya beda. Oke, jadi kalau dibilang pilih yang mana, ya susah juga antara kalian yang mana. Jadi kamu bisa tentuin sendiri, kamu lebih ke arah yang mana. Tadi aku juga udah bilang speknya, semua yang lain-lain kurang lebih sama yang nggak aku sebutin. Jadi kamu bisa pilih antara 3 itu, kamu mau yang mana. Kira-kira gitu. Next. Dari proses fotografi, Bang mau nanya nih, untuk foto pilih A72 baru atau X-T3 bekas? Oke, jadi kalau antara A7 Mark II dibandingkan dengan X-T3 yang bekas. Baik lagi kalau kalian bilang bekas, bekasnya itu berapa lama? Dan juga shutter count-nya juga udah berapa? Karena itu pengaruh banget dengan umur dari kamera kalian. Kalau aku beli X-T3 waktu itu shutter count-nya juga masih dikit banget dan juga dia masih berapa bulan, jadi aku masih ada garansi sisa sekitar 7 atau 8 bulan. Jadi aku waktu itu beli X-T3 bekas juga masih oke-oke banget. Sampai sekarang aku masih pakai sekitar 2 tahunan, hampir 2 tahun. Nah, tapi kalau kita bilang A7 Mark II masih baru, masalahnya adalah A7 Mark II itu udah keluaran tahun 2014. Jadi pasti ada beberapa hal yang agak ketinggalan. Meskipun A7 II udah full frame dibandingkan juga dengan X-T3 yang masih APS-C dengan X-Trans-nya. Tapi kalau kita ngomong tahun, ya pasti akan ada teknologi yang tertinggal. Jadi balik lagi, tergantung kebutuhan kalian apa. Jadi kalau kalian bilang tentang videografi, ya aku pasti ngomong tetap Sony karena autofokusnya yang bener-bener gila banget. Balik lagi aku ngomong itu terus-menerus karena memang autofokusnya memang keren banget kalau di Sony. Meskipun dia keluaran lebih lama, dia autofokusnya juga masih tetap better. Mungkin beda dikit dibandingkan dengan Fuji, tapi aku tetap pasti prefer di Sony juga. Nah, tapi ada beberapa teknologi yang ketinggalan seperti yang aku bilang tadi, seperti kayak misalnya continuous shot-nya atau juga disebut burst shot-nya memang di Fuji lebih menang. Pastinya kalau kita ngomong tahun, 3 tahun lebih lama ya pasti juga teknologinya ketinggalan. Karena kalau di Sony A7 Mark II dia cuma bisa sampai 5 fps. Sedangkan kalau di Fuji dia bisa sampai 20 fps. Jadi dia bisa dapat burst shot jauh lebih banyak daripada Sony. Di X-T3 juga keunggulannya adalah untuk kalian semua yang mau ngefoto-foto wedding atau ngefoto event. Sebenarnya X-T3 sangat unggul karena dia ada 2 slot SD card. Jadi kalian bisa pakai 2 slotnya itu dibandingkan kalau kalian pakai A7 kalian cuma punya 1 slot. Jadi itu juga bisa jadi pertimbangan buat kalian. Dan kalau kita bicara tentang tambahan-tambahannya, di X-T3 ada tambahan Bluetooth, ada anti flicker, time lapse-nya juga udah ada fitur time lapse-nya di dalam sana, dan juga layarnya udah touchscreen. Jadi memang keunggulannya dibandingkan dengan Sony A7 Mark II.
Fokus poinnya juga di X3 sampai 425 titik. Sedangkan kalau di Sony A7 Mark II, fokusnya cuma sampai 117 titik. Tapi baik lagi ya kalau aku bilang, itu udah masalah teknologi masing-masing dari merek masing-masing. Jadi kalau aku bilang memang Sony tetap masih unggul sih kalau kita ngomong kecepatan dari autofokusnya untuk deteksi mata dan lain-lain. Tapi kalau kalian udah memang benar-benar cinta sama Sony, sama warnanya mungkin kalian udah banyak settingan presetnya di Lightroom kalian, jadi kalian males ganti-ganti lagi ke merek lain, kalian bisa beli aja A6600 sama-sama APS-C juga dengan Fuji X-T3. Ya kalau kita bilang tadi A72 meskipun dia full frame, tapi kalau misal kita bilang spek yang lain-lain, A6600 juga bisa menyaingi dari X-T3. Jadi sama-sama APS-C, semua speknya juga hampir sama. Jadi kalau kalian memang lebih seneng di Sony, ya kalian bisa kira-kira bisa alternatifnya itu. Atau kalian bisa nabung dikit lagi, kalian bisa beli A7 Mark III. Ya dikit, tapi atau kalian bisa beli A7C. Jadi itu memang kalau kalian benar-benar cinta sama Sony dan udah nggak mau pindah lagi ke Fuji, atau kalian memang benar-benar udah sayang dengan mungkin autofokusnya, kalian udah terlanjur udah seneng ya namanya juga bucin mungkin ya sama kamera masing-masing. Jadi kalian bisa memang milih kira-kira itu alternatif yang aku kasih. Ya jadi kira-kira itu, karena balik lagi kedua brand ini sampai sekarang masih bersaing banget. Dan mungkin kalau kalian memang penasaran dan pengen tahu banget kalau aku sama Patrick nanti mau ngebandingin antara Sony dan Fuji, kalian bisa komen di bawah atau kalian bisa like video ini. Kalau kalian memang pengen lihat konten kita ngebandingin Sony dan Fuji, bener-bener satu ngebela Sony, satu ngebela Fuji, karena aku anak Fuji banget, sedangkan Patrick anak Sony banget. Kita memang sering berdebat tentang itu dan sampai sekarang. Dan kalau kalian memang pengen konten seperti itu, kalian bisa komen di bawah. Kalian pengen atau enggak kira-kira kita bikin konten perbandingan antara Sony dan Fuji. Jadi memang benar-benar anak-anak Sony, anak-anak Fuji, kita saling berdebat aja. Kita ngomongin speknya menang mana, atau juga on hand reviewnya juga menang mana. Benar-benar dari sisi aku anak Fuji dan juga Patrick anak Sony. Jadi kalian bisa komen di bawah. Jadi itu aja konten hari ini. Sorry kalau ada pertanyaan kalian yang belum kita jawab, kita akan jawab di konten selanjutnya. Kalau kalian memang senang dengan konten Q&A ini, kalian bisa komen di bawah, kalian juga bisa klik like, dan kalian juga bisa subscribe channel ini. Karena channel ini berbagi tentang content creation, tentang fotografi, videografi, dan segala hal tentang itu semua. Jadi kalian bisa subscribe dan nyalain lonceng notifikasi kalian supaya kalian nggak ketinggalan konten-konten berikutnya. Nah, kalau kalian juga ada pertanyaan selanjutnya, kalian bisa langsung komen di bawah aja, nanti kita bakal kumpulin dan kita bakal jawabin. Kalau kalian memang suka dengan konten Q&A ini, kita bakal bikin konten ini lagi di minggu depan. Jadi itu aja, saya Leo dan Saya Patrick. oke, sampai jumpa. Thank you for watching.